Oke, selanjutnya ruang sampel dan titik sampel. Ya. Ruang sampel adalah himpunan semua kegiatan atau hasil yang mungkin terjadi. Sedangkan titik sampel adalah setiap anggota dari ruang sampel. Ya. Contohnya misalkan dalam suatu kelas, ya. Dalam satu kelas itu ada anggotanya ada 21 siswa, maka ruang sampelnya itu semua siswanya itu adalah ruang sampel. Sedangkan titik sampelnya adalah setiap anggotanya. Jadi satu-satu itu namanya titik sampel. Nah, sekarang kita lihat contoh untuk sebuah percobaan. Kita akan mencari ruang sampelnya ya. Ruang sampel dapat ditentukan dengan diagram pohon atau tabel. Contoh pengetosan 2 buah mata uang. Pengetosan itu percobaan atau pelemparan. Nah, jadi ketika kita melempar 2 buah mata uang, maka pertama kita lempar, maka akan muncul angka atau gambar. Nah, ketika yang pertama kita lempar muncul angka, kemudian kita lempar lagi, maka bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Ya. Kemudian yang pertama kita lempar tadi bisa angka, bisa gambar. Nah, ketika yang pertama kita lempar muncul gambar, maka kita lempar yang kedua juga bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Maka ruang sampelnya ya, itu bisa pertama angka, kedua angka. Ya, jadi angka-angka. Kemudian lemparan pertama angka, lemparan kedua gambar. Jadi angka, gambar. Atau bisa jadi lemparan pertama angka, gambar, kedua angka. Jadi gambar angka. Atau lemparan pertama angka, gambar, kedua juga gambar. Jadi gambar-gambar. Jadi pada 2 buah mata uang logam kita lemparkan. Yang pertama bisa muncul angka, kedua angka. Yang pertama angka, kedua gambar. Pertama gambar, kemudian angka, atau pertama gambar, kedua gambar. Nah, kita bisa mendata juga pakai tabel seperti ini. Oke. Kemudian untuk pengetosan 3 mata uang logam. Nah, kita punya 3 mata uang logam. Yang pertama kita lempar. Lemparan pertama bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Kemudian kita lempar lagi lemparan yang kedua. Ternyata yang pertama tadi muncul angka, maka yang kedua bisa angka, bisa gambar. Yang pertama muncul gambar, yang kedua juga bisa angka, bisa gambar. Nah, kemudian lemparan pertama, misalkan lemparan pertama muncul angka, lemparan kedua muncul angka, maka lemparan ketiga bisa angka, bisa gambar. Ya. Pertama angka, kedua gambar, ketiga bisa angka, bisa gambar. Lemparan pertama gambar, kedua angka, yang ketiga bisa angka, bisa gambar. Begitu. Pertama gambar, kedua gambar, ketiga juga bisa angka, bisa gambar. Maka ruang sampelnya bisa terjadi angka, angka, angka. A. Ya, pertama muncul angka, kedua angka, ketiga angka. Atau bisa jadi pertama angka, kedua angka, ketiga gambar. Atau pertama angka, kedua gambar, ketiga angka, angka, gambar, angka. Atau bisa angka, gambar, gambar. Atau bisa gambar, angka, angka. Atau gambar, angka, gambar. Atau gambar-gambar angka, atau gambar-gambar gambar ya. Jadi ruang sampelnya ada 8 ya. Anggotanya ada 8 anggota dari ruang sampel tadi. Nah, kalau untuk pengetosan 2 buah dadu, kalau sebuah dadu tadi jelas ada 6 ya. Jadi lemparan pertama
mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk 2 buah dadu kita bisa gunakan tabel seperti ini ya. Jadi kalian harus bisa buat tabelnya sendiri karena nanti di ujian nasional tidak mungkin diketahui tabel seperti ini. Jadi harus buat sendiri ya. Jadi kalian buat ke bawah, ini bisa kita anggap sebagai mata dadu 1, kemudian ke samping kita anggap sebagai mata dadu yang kedua. Nah, jadi ini 1,1, dari sini 1,1, 1,2, 1,3. Nah, di sini ini 4,1 dan seterusnya. Ya, 1,1 ini maksudnya apa? Nah, jadi lemparan pertama muncul 1, lemparan kedua muncul juga mata dadu 1. Di sini ada 2,4. Maksudnya apa? Ya, mata dadu pertama dilempar muncul 2, kemudian lemparan keduanya muncul mata dadu 4. Jadi ada 36 kemungkinan yang bisa terjadi pada pengetosan 2 buah dadu.